Kalian seorang pebisnis pemula yang lagi galau cari laptop, laptop ini bisa menjadi salah satu solusinya. Check it out. Lenovo ThinkBook 14 EML merupakan laptop yang ditujukan khusus untuk para pebisnis dengan desain yang minimalis. Laptop ini menawarkan fitur-fitur yang fantastis untuk harganya. Penasaran? Kita mulai dulu dari spesifikasinya. Desain laptop ini menurut kami minimalis tapi tetap stylish. Keseluruhan bodi laptop ini memiliki warna mineral grey. Di bagian palm rest terdapat stiker Intel Core i7 10 Gen di sebelah kiri dan logo brand Lenovo dengan background hitam. Selain itu di bagian ini juga terdapat motif brush aluminium. Sedangkan di bagian cover LCD hanya terdapat logo brand Lenovo di bagian kanan atas. Dan tipe laptop ini yaitu ThinkBook cukup besar di bagian kiri bawah. Beralih ke bagian layar, layarnya yang berukuran sebesar 14 inch dikelilingi oleh bezel atas dan bawah yang cukup tebal. Hanya sisi kiri dan kanannya aja yang tipis. Di bezel bagian atasnya juga terdapat 2 mikrofon dan 1 webcam di tengahnya yang memiliki penutup kamera yang disebut dengan ThinkShutter oleh Lenovo untuk menjaga privasi. Memiliki dimensi panjang 32,6 cm, lebar 23 cm, dan ketebalan 1,79 cm dengan berat 1,5 kg tanpa charger. Laptop ini memiliki ukuran yang cukup kompak sehingga cukup mantap untuk dibawa berpergian atau hanya dimasukkan ke pouch laptopnya. Meskipun memiliki bobot yang cukup ringan, tapi build quality laptop ini cukup solid. Hal ini terbukti karena laptop ini sudah tersertifikasi standar militer MIL STD 810G. Sehingga ketika kami menekan seluruh bagian bodinya tidak ditemukan bunyi-bunyi yang mengganggu alias build quality-nya cukup solid. Layar berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD pada laptop ini menggunakan panel TN dari Innolux yang memiliki tipe N14HGA-EA1 dengan refresh rate 60Hz. Bicara soal color gamut memang kurang memuaskan karena yang dituju laptop ini bukan content creator. Dengan color gamut NTSC 44%, Adobe RGB 44%, sRGB 54% dan DCI-P3 43%, layar ini memiliki brightness 220 candela per meter square. Walaupun panel TN, layar pada laptop ini menyediakan lapisan anti-glare. Ini cukup membantu jika di ruangan dengan banyak cahaya. Kelemahannya mungkin color gamut yang cukup rendah, ditambah lagi dengan sudut pandangnya cukup sempit. Sehingga apabila dilihat dari sisi samping, maka warna yang dihasilkan akan kelihatan berubah. Keyboard pada laptop ini menggunakan keyboard acute type, yaitu keyboard khas Lenovo yang setiap tombolnya memiliki sisi yang agak sedikit melengkung. Keyboardnya sendiri memiliki posisi yang agak menjorok ke dalam dan memiliki warna yang senada dengan laptopnya, yaitu berwarna abu-abu. Selain itu, keyboard ini juga sudah memiliki backlit dengan 2 tingkat kecerahan yang dapat diatur dengan kombinasi tombol Fn plus spasi. Di bagian atas keyboard terdapat sebuah tombol power yang berfungsi sebagai fingerprint reader. Tombol power ini memiliki LED berwarna kuning pada saat login Windows dan berwarna putih untuk menandakan power on. Keyboardnya sendiri memiliki feel yang cukup rendah ketika digunakan dan tombol-tombolnya memiliki jarak yang cukup lapang satu sama lain sehingga meminimalisir typo. Touchpadnya terletak persis di bawah tombol spasi. Ketika menggunakan keyboard, tangan kami jarang mengenai area touchpadnya. Sedangkan untuk ukuran touchpad ini cukup besar tanpa dedicated button dan pemakaiannya pun cukup licin sehingga saat digunakan sangat nyaman dan cukup presisi untuk menggunakan laptop ini tanpa menggunakan mouse lagi. Webcam yang terdapat pada laptop ini mempunyai spesifikasi tergolong standar. Webcam yang diapit oleh 2 mikrofon ini memiliki resolusi 720p dengan aspek rasio 16:9 dan frame rate mentok di 30 fps. Selain itu terdapat ThinkShutter yang berfungsi untuk menutup kamera pada laptop ini. Sehingga bagi kalian yang takut kegiatan di depan laptopnya dimata-matai, bisa menggunakan fitur ini.
Untuk hasilnya sendiri sih biasa aja, sehingga tidak dapat diharapkan untuk kalian yang ingin menggunakan untuk live streaming. Untuk pengujian baterai, kami menggunakan PC Mark 8 Home konvensional dengan mode power saving menyala, Wi-Fi dan backlit keyboard dimatikan, dan brightness diatur ke paling rendah. Dengan skenario pengujian seperti yang kami sebutkan, laptop ini mampu bertahan selama 4 jaman. Lumayan irit tapi belum yang terbaik. I/O port yang terdapat pada laptop ini lumayan lengkap. Secara berurutan, di sebelah kiri ada LAN port, HDMI, 1 USB Type-A 3.1, 2 USB 3.1 Type-C tanpa dukungan Thunderbolt 3 yang salah satunya bisa digunakan untuk charge laptop ini, combo audio port, dan 2 status LED. Sedangkan di sebelah kanan terdapat port adapter DC-in, 1 USB Type-A 3.1, SD card reader, dan 1 USB 2.0 yang letaknya sangat tersembunyi, yaitu di balik flap yang bisa dibuka dengan cara ditarik. Port USB Type-A yang letaknya sangat tersembunyi ini dapat dimanfaatkan untuk dongle Bluetooth keyboard maupun mouse, sehingga tidak perlu khawatir apabila dongle tersebut hilang atau ketinggalan. Jika menurut kalian I/O port yang ada pada laptop ini kurang, Lenovo menyediakan sebuah docking USB Type-C yang berisikan 1 VGA port, 1 HDMI, 1 LAN port, 1 USB Type-A 3.1, 1 USB Type-A 2.0, dan 1 USB 3.1 Type-C tanpa dukungan Thunderbolt 3, dan bisa juga digunakan untuk men-charge laptop ini. Sayang seribu sayang, laptop ini masih dipersenjatai oleh sebuah harddisk berukuran 1 TB dari Toshiba yang memiliki tipe MQ04ABF100 dan memiliki kecepatan 5400 RPM. Memang dengan spek seperti ini kurang memuaskan. Ada juga SKU yang menggunakan SSD 256GB. Berbeda harganya cuma 50.000 aja. Buat kalian yang membutuhkan storage yang besar, gua sih menyarankan untuk membeli SKU dengan harddisk 1 TB ini dan upgrade dengan SSD NVMe 256GB. Menurut gua sih bakal lebih murah. Laptop ini menyediakan satu slot RAM yang dapat diisi hingga 16GB, sehingga total memori menjadi 24GB. Hal ini dikarenakan RAM bawaan yang tersolder pada laptop ini sudah tinggi, yaitu 8GB. Sedangkan untuk storage-nya sendiri terdapat satu slot M.2 NVMe PCIe Gen 3 dan satu slot untuk HDD atau SSD 2,5 inch yang sudah terisi oleh harddisk 1 TB. Audio yang terdapat pada laptop ini menggunakan dua speaker yang terletak di bawah laptop dan diperkuat oleh software Dolby Audio. Pada software tersebut terdapat beberapa profil yang sudah disediakan seperti movie, musik, game, voice, dan kita bisa mengcustom sendiri untuk profil suaranya. Meskipun sudah diperkuat dengan software Dolby Audio, suara yang dihasilkan speakernya terdengar biasa-biasa saja dengan hentakan bass yang loyo cenderung didominasi treble. Kalau kalian ingin puas, ada baiknya kalian menggunakan headphone atau headset. Lenovo hanya menyertakan Lenovo Vantage untuk memantau kondisi hardware, update software, memantau kondisi baterai, dan mengecek status garansi pada laptop ini. Selain itu ada juga Dolby Audio yang fungsinya sudah kami jelaskan sebelumnya. CPU yang terdapat pada laptop ini menggunakan thermal cooling dengan single fan dan single heat pipe. Untuk exhaustnya terletak di bagian bawah berdekatan dengan IC layar laptop ini. Untuk suhu CPU sendiri, pengujian stress test pakai AIDA 64 selama 15 menit di ruangan ber-AC dengan suhu 24 derajat Celcius menunjukkan kalau CPU-nya ada di kisaran rata-rata 79 derajat Celcius dengan titik panas berada di area keyboard dengan suhu 43 derajat Celcius. Sedangkan area tengah keyboard dan kanan keyboard masing-masing memiliki suhu 41 sampai 31 derajat Celcius. Dengan suhu segitu, laptop ini cukup hangat apabila digunakan untuk skenario yang berat dalam jangka waktu yang lama tentunya.
Selain itu, Intel Core i7 10510U yang terdapat pada laptop ini terdeteksi mengalami throttling. Hal ini dibuktikan dengan turunnya clock speed ke 698 MHz pada skenario stress test yang kami lakukan. Perlu diingat, stress test yang kami lakukan ini cukup kejam di antara semua benchmark lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa prosesor pada laptop ini membutuhkan sistem pendinginan yang lebih powerful agar tidak terjadi throttling yang cukup mengganggu. Tidak hanya itu aja, kami menguji ulang dengan running Cinebench R15 sebanyak 10 kali dengan waktu yang berurutan. Di sini kelihatan dengan suhu yang tinggi dan skor yang kurang konsisten. Kembali lagi ke target pengguna yang profesional. Laptop ini tidak ditujukan untuk pekerja keras seperti rendering, tapi lebih ke office atau presentasi. Untuk performa CPU, kami mengujinya dengan Cinebench R15 dan hasilnya menunjukkan bahwa Intel Core i7 10510U-nya berada di skor rata-rata untuk CPU tersebut. Sedangkan untuk performa GPU-nya AMD Radeon 625, apabila berpatokan dengan hasil benchmark yang kami sajikan, maka GPU ini masih di bawah Nvidia MX 250. Untuk itu kami tampilkan perbandingan dengan HP Envy 13 yang sudah pernah kami uji sebelumnya. Pada skenario gaming bisa digunakan, tapi khususnya untuk yang ringan-ringan dengan resolusi 720p dan detail grafis diturunkan ke low. Kita masih bisa mendapatkan FPS 30-50-an yang masih bisa kita katakan bisa dimainkan walaupun dipaksakan. Pada sisi skenario office dan browsing masih nyaman dan kami belum ada keluhan soal itu. Mungkin hanya loading time aja. Hal ini bisa diatasi dengan upgrade SSD, langsung whoosh dan nyaman melakukan aktivitas apapun. Lenovo ThinkBook 14 EML merupakan salah satu laptop bisnis yang memiliki desain minimalis dengan fitur-fitur pendukung bisnis yang cukup powerful seperti docking USB Type-C dengan kelengkapan port yang cukup lengkap, hidden port USB Type-A, baterai yang lumayan awet, hingga sertifikasi militer pada bodi laptop yang cukup tipis dan ringan ini. Semua yang telah disebutkan tadi bisa ditebus di harga Rp12345.000 atau Rp12.345.000, menjadikan laptop ini sebagai salah satu laptop berprosesor Intel Core i7 Comet Lake termurah di kelasnya. Pada laptop ini juga bisa upgrade warranty yang awalnya 1 tahun menjadi 5 tahun. Info lengkapnya bisa cek aja langsung ke website Lenovo-nya. Untuk plus lainnya, jika kalian memiliki laptop ini, kalian akan mendapatkan Microsoft Office 2019 Home and Student seumur hidup dengan nilainya Rp1.800.000. Lumayan kan? Sedangkan yang kami kurang suka pada laptop ini yaitu masih menggunakan harddisk sebagai media penyimpanannya dan sistem pendinginnya yang kurang mumpuni untuk menjinakkan CPU Comet Lake dan discrete GPU-nya. Nah, itu dia review laptop pebisnis dengan segudang fitur sadis di harga yang fantastis. Gimana menurut kalian? Komen langsung di bawah ini. Apakah kalian punya masukan? Langsung aja komen. Dan jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan untuk semangat kami. Dan kami juga tidak pernah lupa mengingatkan kalian untuk main ke pmchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join ke Line Square Discord server kami karena setiap hari Kamis kita akan gibah-gibah dan ngobrol-ngobrol di Discord. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu, gua Rodi. Ciao.